Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 19, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 19. Di part sebelumnya, Yeon akhirnya menemukan pria misterius yang pernah mengalahkannya. Diketahui kalau pria itu bernama Yang Oh. Saat ini dia sedang berada di atas arena bersiap bertarung melawan Wang, kakak ipar Yeon. Yeon sedikit merenung mengungkapkan kalau hampir saja ia melupakan pria itu karena dia tak pernah muncul. Namun di satu sisi Yeon merasa senang karena orang yang selama ini ia cari akhirnya muncul di acara ini. Yeon bertekad akan membalas Yang Oh di kompetisi ini atas kekalahannya sebelumnya. Melihat Yeon yang merenung, Wonho merasa khawatir dan menanyakan apakah Yeon baik-baik saja. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Yeon tertawa kecil mengatakan kalau ia hanya sedikit lelah dan meminta Wonho agar tak perlu merasa khawatir padanya. Mendengar hal itu Wonho menyarankan agar Yeon beristirahat terlebih dahulu karena Yeon sepertinya telah menonton begitu banyak pertandingan jadi wajar saja jika Yeon merasa lelah. Wonho mengatakan akan memberitahu hasil pertandingan ini kepada Yeon jika pertandingan ini telah berakhir. Namun dengan serius Yeon mengatakan kalau ia harus tetap tinggal dan menyaksikan pertandingan ini dengan mata kepalanya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan sebelum keberangkatan Wang ke acara Dragon Phoenix, Yeonhwa dengan penuh kasih sayang membuatkan bekal buat Wang sebelum keberangkatannya. Wang menerima bekal tersebut dan merasa sangat senang. Yeonhwa mengatakan kalau ia sengaja membuatnya agar Wang bisa memakannya dalam perjalanan nanti. Dengan perasaan khawatir Yeonhwa meminta agar Wang tak memaksakan dirinya dalam pertandingan nanti. Yeonhwa memberi nasihat kalau memenangkan kompetisi Dragon Phoenix memang akan menjadi hal yang baik. Sambil memegang tangan Wang, Yeonhwa mengatakan tapi yang terpenting adalah Wang pulang dengan selamat dan tidak terluka. Yeonhwa bahkan memohon agar Wang kembali padanya dengan selamat, di mana hal ini membuat Wang merasa tersentuh memiliki istri yang begitu baik dan sangat peduli padanya. Sambil tersenyum Wang menjawabnya kalau ia akan memastikan dirinya kembali dengan selamat dan tidak terluka. Saat ini, semua orang bersorak begitu antusias tak sabar melihat pertarungan dua kontestan. Wang menyelimuti pedangnya dengan aura Qi dan bersiap dalam posisi bertarung. Di pertandingan kali ini ternyata Nangong Ho dan juga The Sword Emperor datang yang sepertinya datang untuk mendukung Wang. The Sword Emperor mengungkapkan kalau sepertinya Wang hari ini terlihat gugup dari biasanya. Nangong Ho mengatakan kalau saat ini Wang putranya hanya sedang berhati-hati karena dia tidak punya banyak informasi tentang pria Inferno itu. Nangong Ho mengungkapkan kalau ia sangat yakin Wang terlihat gugup karena pasti saat ini dia belum menemukan strategi yang bagus. Nangong Ho dengan pede mengatakan kalau seharusnya Wang tak perlu merasa gugup karena sebenarnya ia sangat kuat, walaupun banyak rumor yang beredar mengatakan kalau ia hanya ahli dalam mencintai istrinya. Sambil melirik ke arah Yang Oh, Nangong Oh mengatakan kalau sepertinya lawan bertarung Wang hari ini tidaklah kuat, karena tak ada satupun rumor tentang dia yang menyebar di seluruh aliansi Murim. Dengan kesimpulan ini Nangong Oh mengatakan kalau seharusnya Wang dapat menang dengan mudah. Nangong Oh sangat percaya diri seperti ini bukanlah tanpa alasan. Ia mengungkapkan jika Wang bisa menjadi sedikit berani dia pasti sudah mencapai level tinggi seni bela diri. Sebagai ayahnya Nangong Ho mengungkapkan kalau ia sangat bangga dengan pencapaian Wang saat ini. Namun di satu sisi ada sedikit rasa kekecewaan karena Wang tidak memanfaatkan secara penuh potensi dan bakat besar yang dia punya. The Sword Emperor juga mulai melirik ke arah Yang Oh. Ia merasa sedikit khawatir dan mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh terhadap pria itu. The Sword Emperor mengungkapkan kalau ia biasanya dapat melihat seberapa kuat seseorang dengan melihat mereka secara langsung. Namun kali ini ia merasa kesulitan melakukan penilaian, seolah-olah pria itu menyembunyikan banyak hal.
Mendengar perkataan orang sekelas The Sword Emperor membuat Nangong terkejut dan mulai merasa panik. Ia mengatakan jika dipikir-pikir pria itu telah menyembunyikan energi internal Ki-nya dengan cukup baik. Nangong juga merasa semakin panik karena sesuai perkataan The Sword Emperor ia juga bahkan tak bisa mengukur kekuatan asli pria tersebut. Ia mulai bertanya-tanya apakah pertandingan ini akan berlangsung baik atau buruk. Berbeda dengan The Sword Emperor, ia malah tertawa dan mengatakan kalau sepertinya pertandingan ini akan menarik. Ia menegaskan jika pria itu berusaha keras menyembunyikan kekuatannya maka dia pasti adalah seorang master bela diri yang kuat. The Sword Emperor juga mengungkapkan mungkin hal inilah yang membuat Wang merasa gugup dari biasanya karena dia tak bisa mengenali dengan baik dan sejauh mana kemampuan lawannya. The Sword Emperor seketika tertawa kegirangan di mana hal ini membuat Nangong semakin gugup. The Sword Emperor mengatakan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah percaya kepada Wang sang Hidden Dragon mereka. Mendengar hal itu Nangong merasa lebih baik. Ia bergumam mengatakan kalau perkataan The Sword Emperor ada benarnya, tidak seharusnya ia meragukan anaknya sendiri karena ia tahu betul seberapa kuat kemampuan Wang. Nangong meyakinkan dirinya bahwa siapapun lawannya Wang pasti bisa menang karena dia adalah anak yang kuat. Pembawa acara kemudian menyuruh mereka berdua bersiap, di mana hal ini membuat mereka berdua langsung bersiap dalam posisi bertarung dan saling menatap tajam satu sama lain. Ketika pertandingan dimulai, Wang dengan cepat langsung berlari ke samping memutari arena untuk mengatur strategi menyerang. Melihatnya Yang hanya berdiam dan tak meresponnya, ia bergumam mengatakan apakah lawannya saat ini sengaja menjaga jarak di antara mereka untuk memeriksa kemampuannya. Yang mengatakan kalau ini sesuai rumor yang ia dengar kalau orang ini selalu berhati-hati dalam setiap pertarungannya. Namun meski begitu sambil bersiap menyerang dan mengeluarkan sejumlah aura Ki, Yang mengatakan kalau itu sama sekali tak berguna di hadapannya, bahkan jika lawannya mencoba menjauh darinya, dengan cepat Yang langsung melesat menyerang ke arah Wang yang berlari di pinggir arena. Melihatnya Wang menatap tajam ke arah Yang dan bergumam mengatakan kalau ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Seketika Wang berhenti berlari dan langsung bersiap mengayunkan pedangnya. Ia menggunakan salah satu teknik andalannya dengan melepaskan beberapa tebasan kuat ke arah Yang yang sedang melesat cepat ke arahnya. Seketika terdengar suara dentuman keras menerbangkan banyak debu menutupi arena. Wonho yang melihatnya mengatakan kalau tingkat energi Ki yang digunakan oleh Wang itu cukup untuk mengakhiri pertandingan ini, sementara Yeon yang mendengarnya dengan ekspresi konyolnya mengatakan jika Wonho yang mengatakan hal tersebut maka pertandingan ini dipastikan belum berakhir. Melihat serangan tadi Yeon bergumam mengatakan kalau ini tidak seperti Wang yang biasanya yang langsung melancarkan serangan kuat ketika pertandingan baru saja dimulai. Yeon mulai bertanya-tanya apakah mungkinkah Wang sengaja menggunakan serangan kuat sedari awal karena dia tidak tahu bagaimana lawannya berniat akan bertarung. Namun menurut Yeon orang yang pernah berhadapan secara langsung dengan Yan mengatakan kalau serangan seperti itu belum cukup untuk bisa mengalahkan orang sekaliber Yang. Dan benar saja Yang berhasil menangkis semua tebasan pedang yang mengarah kepadanya, di mana hal ini membuat Wang merasa gugup dan tak menyangka teknik pedang yang ia banggakan dapat ditahan dengan mudah hanya menggunakan kedua tangan. Dalam hal ini Wang menyimpulkan kalau lawannya saat ini jauh lebih kuat darinya. Namun dari serangan barusan Wang mendapatkan sedikit pencerahan. Ia mengungkapkan jika lawannya memutuskan untuk menangkis serangan tadi, itu berarti lawannya tidak bisa mengubah arah pergerakannya ketika dia menggunakan gerakan kaki cepatnya. Dan sepertinya satu-satunya serangan yang dimiliki lawannya hanyalah teknik telapak tangan. Seketika Wang kembali bersiap dalam posisi bertarung melapisi pedangnya dengan aura Ki yang kuat. Ia bergumam mengatakan jika lawannya hanya memiliki apa yang ia sebutkan tadi maka ia sangat yakin bisa mengakhiri pertandingan ini menggunakan teknik rahasianya. Melihat gaya siap bertarung Wang, Nangong seketika merasa terkejut mengatakan kalau sepertinya Wang ingin segera mengakhiri pertandingan ini dengan teknik rahasianya. Sementara The Sword Emperor yang melihatnya juga merasa sedikit gugup. Ia bergumam bertanya-tanya hal apakah yang akan terjadi selanjutnya di atas arena. Dengan tatapan sedikit meremehkan, Yang memandangi Wang dan bergumam mengatakan teknik apakah yang akan ditunjukkan oleh Wang selanjutnya. Ia merasa penasaran dan bertanya-tanya bagaimanakah usaha Wang selanjutnya untuk menghadapinya. Seketika Wang mengeluarkan aura Ki yang begitu kuat melapisi pedangnya dan seluruh tubuhnya. Dengan tatapan tajam ia menantang Yang untuk menahan serangannya ini jika dia memang mampu. Aura Ki yang dikeluarkan oleh Wang menyebar ke seluruh arena, di mana hal ini membuat para penonton merasa panik karena tiba-tiba saja udaranya menjadi begitu sangat dingin seolah-olah mereka berada di musim dingin. Yeon yang juga merasakannya dengan tatapan serius bergumam
mengatakan kalau sepertinya ini cukup berbahaya. Ia mulai bertanya-tanya apakah Wang kakak iparnya sebenarnya memiliki seni bela diri atribut es. Yeon mulai berasa gugup mengungkapkan kalau ini pasti teknik yang menghabiskan banyak energi Ki. Ia bertanya-tanya akan sekuat apakah serangan penghancur yang akan dikeluarkan oleh Wang. Yeon bahkan mengatakan kalau sepertinya pertandingan ini akan dimenangkan oleh Wang jika serangannya berhasil. Saking dinginnya sebagian tubuh Wang mulai membeku, ia bergumam mengatakan kalau ini rasanya seperti seluruh anggota tubuhnya akan terkoyak. Dengan tekad yang kuat Wang menegaskan kalau rasa sakit seperti ini bukanlah apa-apa jika ini bisa membawanya pada sebuah kemenangan. Namun seketika Wang merasa terkejut ketika dengan santainya Yang Oh mengatakan kalau teknik yang digunakan Wang masih belum sempurna. Lantas Wang langsung menanyakan apa maksud Yang Oh sebenarnya padahal orang yang memiliki teknik ini adalah dirinya jadi seharusnya ia lebih tahu dan lebih memahaminya. Dengan santai Yang Oh mengungkapkan kalau ia bisa tahu hal tersebut dari mata dan cara Wang bernafas. Yang Oh mengatakan kalau Wang dari luar memang tampak terlihat tenang, tetapi ia sangat yakin kalau dari dalam itu sangat menyiksa Wang bahkan dapat membunuhnya. Yang Oh juga mengungkapkan kalau Wang pasti saat ini mungkin sangat takut jika teknik itu menghancurkan dirinya sendiri, karena Wang belum memiliki kendali penuh terhadap teknik tersebut. Mendengar ocehan itu seketika Wang berteriak menyuruh agar Yang Oh menutup mulutnya yang penuh dengan omong kosong. Wang merasa tidak terima dengan perkataan Yang Oh yang menghinanya tidak bisa menangani tekniknya sendiri. Seketika Yang Oh menyelimuti tubuhnya dengan aura Qi dan bersiap dalam posisi bertarung. Ia menantang Wang untuk menggunakan teknik yang dibanggakannya itu jika dia memang begitu percaya diri dengan teknik yang belum sempurna itu. Mendengar tantangan tersebut Wang merenung bergumam mengakui kalau tekniknya memang belum sempurna. Ia tadi marah kepada Yang Oh karena hanya dengan melihat sekilas saja Yang Oh sudah bisa langsung mengetahui kekurangannya. Sambil tersenyum Wang mengatakan kalau tidak seharusnya ia melampiaskan rasa kekesalannya kepada orang lain akibat karena dia lemah. Wang menguatkan tekadnya bergumam mengatakan kalau perjalanannya masih sangat panjang dan ia tak boleh menyerah begitu saja di sini. Bagaimanapun juga ia harus tetap mengerahkan segalanya bahkan jika tekniknya masih belum sempurna. Seketika tercipta bongkahan es yang sangat banyak di udara mengarah kepada Yang Oh. Yang Oh dengan sigap langsung mengambil posisi siap menahan serangan tersebut. Wang berteriak sekuat tenaga mengerahkan seluruh kekuatannya melepaskan teknik tersebut. Seketika dengan sangat cepat bongkahan es tadi menghujani Yang Oh secara bertubi-tubi. Dengan pergerakan cepatnya Yang Oh menahan semua serangan tersebut menggunakan teknik telapak tangannya. Yang Oh terdorong mundur dan beberapa bongkahan es berhasil melukai wajahnya namun itu hanya menggoresnya. Ia bergumam mengatakan kalau ternyata inilah alasan mengapa tadi Wang melepaskan energi es dan kabut. Namun meski begitu menurut Yang Oh ini bukanlah apa-apa baginya. Dengan pergerakan cepatnya ia langsung melesat menyerang ke arah Wang sambil menghindari hujan es. Namun seketika ia langsung terkejut ketika Wang menciptakan bongkahan es lain di sekitarnya. Yang Oh yang tak bisa menghindari serangan tersebut terpukul mundur sambil mencoba menahan dampak kerusakan yang serius. Dengan tatapan tajam Wang mengatakan kalau Yang Oh akhirnya mengambil umpannya. Dengan cepat Wang menghunuskan pedangnya yang dilapisi oleh aura Qi yang kuat kepada Yang Oh yang terdorong mundur. Seketika terdengar suara yang keras di mana pedang milik Wang terlihat seperti menusuk jantung Yang Oh. Semua orang yang melihatnya memasang ekspresi terkejut sekaligus penasaran bertanya-tanya apakah serangan Wang berhasil. Won Ho yang melihatnya juga tak bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya dan mengatakan kalau sepertinya ini adalah kemenangan Wang. Sementara Yeon dengan ekspresi konyolnya menatap Won Ho dan sekali lagi mengatakan jika Won Ho mengatakan hal tersebut maka hasilnya pasti tidak sesuai. Dan benar saja, pedang milik Wang memang terlihat seperti menusuk jantung Yang Oh. Namun ternyata di detik-detik terakhir Yang Oh menahan pedang tersebut menggunakan teknik telapak tangannya dan berhasil selamat dari kematian. Yang Oh mencengkram pedang milik Wang dan mengatakan kalau Wang terlihat seperti kutu buku tapi ternyata cukup kuat. Namun Yang Oh menegaskan kalau Wang masih terlalu lemah untuk bisa mengalahkannya. Setelah mengatakan hal itu dengan cepat Yang Oh langsung menghempaskan pedang milik Wang di mana hal itu membuat Wang terkejut dan kehilangan keseimbangan. Tangan Yang Oh seketika muncul di hadapan Wang di mana hal ini membuat Wang panik dan bertanya-tanya sejak kapan orang ini menjadi sedekat ini. Sebuah hantaman keras langsung mendarat di wajah Wang, pedangnya terlempar akibat dampak serangan tersebut yang sangat kuat dan cepat. Dengan santainya Yang Oh menghempaskan Wang di mana seketika terjadi dentuman yang sangat keras, tubuh Wang menabrak lantai arena membuat Wang mengerang kesakitan. Di situasi itu ia bergumam mengatakan kalau ia harus segera berdiri karena jika tidak ia pasti akan dalam bahaya jika Yang Oh kembali menyerangnya. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Yang Oh sudah muncul tepat di atasnya dan kembali bersiap melancarkan serangan tanpa
tanpa memberikan waktu buat Wang bernafas. Sekali lagi dentuman yang sangat keras terjadi di arena membuat seluruh arena tertutup debu yang berterbangan. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan bagaimana nasib Wang. Ketika debu menghilang, terlihat tangan Yang Oh meneteskan banyak darah. Yang Oh berdiri tegak memandangi Wang yang terbaring di lantai sambil memegang hidungnya yang berdarah. Dalam serangan seperkian detik tadi Wang bergumam mengatakan kalau ini sangat mustahil. Ia mengungkapkan kalau sebelumnya ia sempat membuat dinding es untuk mengurangi dampak serangan yang diterimanya. Selain itu menurutnya ia juga berhasil mendaratkan serangan es langsung ke tubuh Yang Oh. Namun entah mengapa Yang Oh malah terlihat baik-baik saja tanpa mengalami cedera yang berarti. Dengan ini Wang bertanya-tanya apakah Yang Oh sebenarnya telah mencapai tingkatan kekuatan fisik yang tak bisa dihancurkan. Yang Oh kemudian menatap Wang dengan tatapan yang seperti tak ada kehidupan di matanya. Ia mengatakan kalau sepertinya semangat juang di mata Wang telah menghilang sepenuhnya. Ia lantas menanyakan apakah Wang telah mengakui kekalahannya. Sambil menutup wajahnya Wang tertawa dan dengan suara berat mengatakan bagaimana mungkin ia kalah. Seketika bongkahan es yang banyak muncul tepat di belakang Yang Oh, di mana hal ini membuatnya terkejut dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Wang di situasi seperti ini. Yeon dan Won Ho yang melihatnya juga merasa terkejut sekaligus panik. Mereka mengatakan jika Wang melancarkan serangan esnya dalam posisi seperti itu maka keduanya akan dalam bahaya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin Wang berniat mati bersama untuk mengakhiri pertandingan ini. Sekilas Wang kembali mengingat nasihat istrinya yang memintanya agar sebaiknya dia pulang dengan selamat dan tanpa cedera. Namun Wang sudah tak peduli lagi dengan nasihat itu. Di pikirannya saat ini hanyalah kemenangan dan harga dirinya sebagai seniman bela diri. Ia berteriak dengan lantang melepaskan tekniknya sambil bergumam meminta maaf kepada istrinya Yeonhwa karena ia telah bertindak bodoh dan sepertinya ia tidak akan pulang dengan selamat. Dari kedua telapak tangannya Yang Oh mengeluarkan api yang sangat panas. Seketika ia langsung menghancurkan semua bongkahan es tajam yang mengarah kepadanya tanpa tersisa sama sekali. Melihatnya Wang begitu tercengang dan mengatakan kalau ini sama sekali tidak mungkin. Setelah itu ia langsung tumbang akibat terlalu banyak mengeluarkan energi ki dan memaksa tubuhnya terlalu jauh. Yang Oh berdiri tegak mengatakan kepada Wang yang kehilangan kesadaran kalau teknik es yang ditunjukkan Wang memang cukup mengesankan. Namun dengan tatapan tajam Yang Oh menegaskan kalau itu masih terlalu lemah untuk menang melawan api panasnya, dan dengan ini Yang Oh memenangkan pertandingan. Semua orang bersorak memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua kontestan. Mereka begitu bahagia mengatakan kalau pertandingan hari ini benar-benar sangat menarik dan seru. Kedua kontestan sama-sama menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Terlihat pembawa acara segera membantu Wang berjalan dan membawanya keluar arena. Wang seketika merasa terkejut ketika melihat ayahnya yang sudah menunggunya di bawah. Wang tertunduk dan dengan perasaan bersalah meminta maaf karena ia telah dikalahkan. Nangong Oh dengan lemah lembut kemudian menanyakan apakah Wang menyesalinya. Wang terdiam dan sedikit merenung mengungkapkan bahwa meskipun ia kalah namun ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dan melakukan yang terbaik. Wang mengangkat kepalanya dan dengan lantang mengatakan kepada ayahnya kalau ia tidak menyesali kekalahannya hari ini. Mendengar hal itu Nangong Oh tersenyum bahagia. Ia mengatakan kalau sepertinya hari ini Wang telah belajar banyak hal. Nangong Oh memberikan nasihat agar Wang menjadikan kekalahan hari ini sebagai pembelajaran untuk membantunya berkembang lebih jauh lagi. Nangong Oh juga mengungkapkan kalau ia sangat bangga memiliki anak seperti Wang yang memiliki mental dan tekad yang pantang menyerah, di mana hal ini membuat Wang merasa tersentuh. Ia mengatakan kalau ia berjanji akan berusaha lebih keras lagi. Won Ho yang melihat mereka merasa ikut bahagia. Ia mengungkapkan kalau melihat mereka berdua seperti itu berasa seperti Buddha sedang menghiburnya secara langsung. Ketika Won Ho menoleh meminta pendapat Yeon tentang pertandingan hari ini ternyata Yeon telah menghilang tanpa ia sadari. Sementara itu terlihat Yeon dengan wajah serius berjalan pergi menghampiri Yang Oh yang berada di sisi arena lainnya. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang Hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.